Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Back again with us in History Podcast here with our five elite members. There is Faith, Kama, Silmita, and Ambrosia, and your host me, Elvin. Okay, saat ini kita akan membahas seorang panglima perang yang paling dikenal di zaman tiga kerajaan. Siapa lagi kalau bukan Lubu yang terkenal dengan terbelum merahnya atau kuda merahnya yang melegenda. Nah, karena Lubu ini bisa dibilang panglima perang yang paling melegenda. Nah, ada baiknya kita tahu dulu nih ceritanya bagaimana seorang Lubu ini berproses dan akhirnya menjadi seorang panglima yang paling dikenal di zaman tiga kerajaan. Oke, mari kita dengar dulu main story dari teman-teman. Dipersilahkan. Oke, jadi Luwu adalah seorang panglima perang terkenal selama periode 3 di kerajaan Tiongkok kuno. Dan tidak ada yang bisa ngalahin Luwu. Nah, setelah ia meninggal oleh Shu Huang, dia itu menjadi icon game kayak Dynasty Warrior dan Total War Three Kingdom. Luwu hidup di 2000 tahun yang lalu atau sekitar 161 sebelum Masehi. Awalnya Luwu direkrut oleh Ding Yuan. Ding Yuan terkenal sebagai pejuang dan pemberani. Ding Yuan juga tidak pernah takut dan tidak pernah mundur dalam keadaan apapun. Suatu hari Lubu mengkhianati Ding Yuan yang sudah dianggap sebagai ayahnya sendiri karena Lubu sudah diracuni oleh pikirannya oleh Dongzhou. Kemudian Lubu menjadi kesayangan Dongzhou. Pada suatu hari, Dongzhou menyuruh Lubu menjadi pengawalnya agar Dongzhou tidak mati. Namun Lubu memiliki dendam karena dia hampir dibunuh oleh Dongzhou. Pada saat itu dia marah, terus dia ngelempar pisau ke si Lubu. Tapi Lubu karena lempengnya sangat baik, jadi dia menghindar. Nah, disitulah dia mempunyai dendam tersendiri. Setelah kematian Dongzhuo, mantan bawahannya yaitu Jenderal kedua Li Juwei dan Jenderal ketiga Guo Shi tidak menerima peralihan kekuasaan tersebut dan memimpin pasukan mereka untuk menyerang dan mengusir Lubu dari ibu kota Chang'an. Pada saat pengusiran, Wang Yun terbunuh. Sementara Lubu melarikan diri dalam pengasingan, mencari perlindungan kepada Yuan Shao, tetapi karena sikapnya yang congkak dan mengancam terhadap keluarga Yuan, Yuan Shao berencana untuk membunuh Lubu namun gagal. Ia akhirnya menyusun kekuatan, lalu menyerang provinsi Shu yang dikuasai oleh Liu Bei. Mereka berhasil merebut kota Xiapi, yang saat itu pengamannya lemah karena Liu Bei sedang menghadapi pasukan Yuan Shu di selatan. Liu Bei lalu mundur ke Xiaopei mencari perlindungan kepada Cao Cao. Pada tahun 198, aliansi Cao Cao, Liu Bei dan Yuan Shu menyerang Xiapi dan memukul mundur pasukan Lubu terus-menerus, serta akhirnya mengepung pasukan Lubu selama 3 bulan. Lubu dengan moral juang pasukannya yang rendah diperparah dengan pengkhianatan bawahannya, Hou Cheng dan Song Xian dan Wei Shu. Pada akhirnya Lubu tertangkap oleh Cao Cao dan memohon kepadanya agar menjadi bawahannya Cao Cao. Namun Liu Bei mengingatkan kepada Cao Cao bahwa Lubu tidak dapat dipercaya dan membiarkannya hidup sangatlah berbahaya. Lubu kemudian digantung sampai mati oleh Shu Huang. Hukuman ini dilakukan untuk membuat malu Lubu. Karena biasanya hukuman gantung pada zaman tiga negara diperuntukkan pada perempuan. Sedangkan pada laki-laki, mereka dihukum mati dengan cara dipenggal. Bawahan Lubu, Gao Shun dengan sukarela menyerahkan kepalanya untuk dipenggal, sedangkan bawahan lain, Zhang Liao, memutuskan untuk mengabdi kepada Cao Cao. Dalam kisah tiga negara, kuda merahnya Lubu sendiri setelah beberapa waktu dihadiahkan kepada waktu. Terima kasih. Oke, jadi itu tadi dari cerita pertama ya. Jadi kisah perjalanan hidup Lubu dari masa kejayaan sampai akhir hayatnya. Jadi cerita dari Lubu tadi itu kental sekali dengan namanya pengkhianatan ya teman-teman.
dan juga di masa kejayaannya Lubu ini bisa dibilang unbeatable atau tak terkalahkan, dan juga bahkan pada masa akhir hayatnya pun dia terlalu mengerikan kalau dibiarkan hidup. Oleh karena itu memang harus dieksekusi. Jadi bisa dibilang pada masa kejayaannya Lubu ini seperti Alexander the Great-nya Cina ataupun Genghis Khan-nya Cina. Jadi selegendary itu Lubu ini. Oke, dari kisah Lubu ini tentunya kita bisa adalah yang bisa kita petik, yang kisah-kisah inspiratif atau sisi inspiratif yang bisa kita petik dari kisah Lubu ini. Nah, itu akan disampaikan poin-poinnya oleh Ambrosia, silahkan. Oke, selanjutnya adalah inspirasi dari tokoh Lubu. Lubu adalah tokoh ksatria hebat, pemberani, dan lihai bertarung, serta memiliki kemampuan memanah yang sangat menakjubkan, membuat ia disegani oleh para panglima perang seluruh Tiongkok. Nah, inspirasi dari tokoh Lubu ini, yang pertama, janganlah mengkhianati kepercayaan orang, karena mendapat kepercayaan lagi itu sulit. Dan apa yang diperbuat ke orang lain akan berbalik ke diri sendiri seperti yang sudah kita dengarkan sebelumnya. Lubu adalah sosok pengkhianat kronis. Nah, Lubu beberapa kali berkhianat, namun apa hasilnya? Tidak ada, bukan? Nah, tidak ada posisi yang abadi yang diperolehnya dari pengkhianatan itu. Pada akhirnya, Lubu mati dipenggal seperti apa yang telah dia perbuat terdahulu. Selanjutnya, Lubu mudah terpengaruh ucapan orang lain tanpa mengecek faktanya. Lubu terpengaruh oleh ucapan Wang Yun. Wang Yun memerintah Lubu untuk membunuh Dongzhou karena Dongzhou sudah memperlakukan Lubu dengan semena-mena. Terlebih Dongzhou hanyalah ayah angkat Lubu. Disitulah Lubu terpengaruh dan membunuh Dongzhou karena termakan ucapan Wang Yun. Begitulah sosok Lubu yang mudah sekali mempercayai ucapan seseorang tanpa mencernanya terlebih dahulu. Ada baiknya kita sebagai makhluk awam ini menjauhi sifat jelek dari sosok Lubu jika ingin terhindar dari masalah. Oke, jadi itu tadi beberapa poin-poin inspiratif yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik untuk kita aplikasikan dari hidup kita ya, agar bisa lebih baik dari kisah Lubu tadi. Jadi pengkhianatan itu adalah hal yang buruk ya, sebagaimana kita tahu. Nah, jadi hal-hal yang kita achieve dari sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang menghalalkan segala cara, pastinya akan berbuah keburukan juga bagi kehidupan kita. Sebagaimana kita tahu hukum tabur tuai ya teman-teman. Jadi apabila kau menanam yang baik, kau akan mendapat buah yang baik. Kau menanam yang buruk, kau akan mendapatkan buah yang buruk. Lalu di sini kita juga bisa belajar bagaimana bahwa kita sebagai manusia tidak boleh mudah terpengaruh oleh yang namanya lingkungan ataupun pendapat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan faktanya. Jadi ada baiknya kita berpikir dulu sebelum bertindak ya, agar tidak menyesalinya di kemudian hari, kurang lebih seperti itu. Dan juga mungkin karena kisah Lubu ini kan ada banyak sekali versi ya teman-teman. Jadi sebagaimana kita tahu kan dari zaman 161 Masehi, dari zaman 2000 tahun yang lalu, jadi banyak sekali versi bahwa Lubu ini matinya dibuat shame ya, dibuat malu seperti digantung ataupun dipenggal ya, sebagaimana pada zaman ketika kerajaan. Jadi banyak sekali versi. Nah, dan juga mungkin yang terakhir yang cukup menarik dari sisi Lubu ini adalah bagaimana sih kenapa tokoh Lubu ini yang dimana dari 161 Masehi atau 2000 tahun yang lalu bisa tetap dikenal sampai di tahun modern ini, tahun 2022, di mana tahun kita sekarang. Kira-kira kenapa sih Lubu itu bisa tetap dikenal? Boleh disampaikan poinnya? Oke, selanjutnya mengenai kenapa sih cerita Lubu ini bisa melegendari sampai sekarang. Jadi Lubu ini adalah tokoh yang di zaman modern ini sering muncul di game, komik, novel karena kisah kepahlawanannya dan keberaniannya sebagai panglima perang, di mana dia juga terkenal oleh kuda merahnya yang melegenda. Seakan-akan Lubu ini kesatria tulen dari Cina, sehingga Lubu bisa dikenal sampai sekarang. Bahkan sudah dari 2000 tahun lalu, waktu zaman 1600 Masehi, 1061 Masehi. Oke, jadi intinya walaupun kisah Lubu ini kental akan pengkhianatan, walaupun mungkin banyak kekurangannya dari Lubu ini, tetapi mungkin yang bisa kita poin di sini adalah brave ya. Jadi Lubu ini sosok yang brave, sosok yang berani. Bisa kita bilang ini seakan-akan seperti Leonidasnya Cina, King Leonidasnya Cina. Jadi dia itu brave, jadi benar-benar seorang panglima yang berani menembus
di medan perang ya, berani menebus barikade di medan perang, jadi panglima tulen jadi, dan akhirnya pun diabadikan banyak sekali di game, komik, novel ya, banyak sekali lah. Jadi para autor-autor itu banyak yang terkesima dengan sisi briefnya tokoh satu ini. Jadi kurang lebih itu teman-teman semua, History Podcast kali ini tentang Lu Bu ya, seorang panglima yang paling dikenal dengan terlalu melahnya di zaman 3 kerajaan Cina. Kurang lebih itu, see you again on the next podcast. Thank you guys.